Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis pemutus dari segala angan-angan. Maksudnya angan-angan dunia, dan seseorang diingatkan dengan dekatnya kematiannya. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an. Artinya ajal yang mengelilingi manusia, di mana manusia tidak mungkin keluar dari kotak itu. Artinya manusia tidak mungkin lari dari ajalnya. Adapun garis-garis kecil yang keluar dari kotak itu adalah angan-angannya. Dari sini kita tahu bahwa angan-angan dan ajal itu sesuatu yang berbeda. Karena yang namanya angan-angan itu bisa terjadi, bisa tidak. Ada orang yang bercita-cita ingin jadi dokter, bisa jadi dokter, bisa juga gagal jadi dokter. Ada orang ingin jadi tentara, ya bisa juga jadi tentara, bisa juga gagal. Ada orang ingin menjadi pedagang sukses, ya bisa sukses, bisa juga tidak. Namanya angan-angan. Angan-angan itu hanya sekedar angan-angan saja, bisa tercapai, bisa tidak. Tapi kalau ajal itu bukan angan-angan. Ajal itu sesuatu yang pasti terjadi. Karena yang namanya ajal itu walaupun tidak diangan-angani, kita pengen mati atau pengen dipanjangkan usianya, namanya ajal itu tetap datang. Tidak mungkin gagal ajal-ajal. Dari sini kita tahu bahwa Nabi SAW ingin memutus rantai tulul amal, panjangnya angan-angan bagi manusia, bahwa ajal lebih dekat kepada dirinya dibandingkan angan-angannya. Makanya ada istilah para ulama, aqrabu syai'in al-ajalu wa ab'adu syai'in al-amalu. Paling dekatnya sesuatu itu adalah ajalnya, dan paling jauh sesuatu itu adalah angan-angannya. Lah seperti itulah dunia, kata Nabi SAW kepada Ibnu Umar. Jadi dunia itu transit saja, karena tujuan kita akhirat. Tidak mungkin di dunia ini kemudian tanya rumah, tanya ini, tanya itu, sebagaimana orang asing ketika singgah di sebuah kota. Karena dia nggak kenal orang, takut ditipu orang juga kan itu kalau tanya-tanya. Makanya Nabi SAW memberikan sebuah hikayah, permisalan kepada Ibnu Umar yang sangat dalam, dan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Yang namanya orang asing itu pasti akan banyak tanya, pasti juga akan takut, pasti akan berharap cepat pergi dari situ. Aw 'abirus sabil, ataupun seorang musafir. Karena seorang musafir itu tidak mungkin lama di tempat safarnya. Kalau bisa secepat mungkin dia pergi dari situ supaya sampai kepada tujuan. Lah Ibnu Umar ini radhiyallahu an paham dengan hadis ini. Sangat paham dengan hadis ini. Makanya kenapa Ibnu Umar kemudian berkata, saking pahamnya dengan nasihat Nabi SAW, kata beliau, idza amsayta fala tantadir sabah, wa idza asbahta fala tantadir al-masa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Jika engkau di sore hari, maka segeralah beramal, jangan menunggu di waktu pagi. Dan jika engkau di waktu pagi juga segera beramal, jangan nunggu di waktu sore. Ambillah di waktu sehatmu sebelum sakitmu, dan di waktu hidupmu sebelum kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, sampai-sampai dijelaskan dalam biografi beliau ini bagaimana zuhudnya beliau dan memegang amanah Nabi SAW untuk dijadikan dunia ini sebagai tempat persinggahan seorang musafir atau orang yang asing yang sampai di situ. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sampai memuji Ibnu Umar dan mengatakan, inna amlaka syababi Quraisyin li nafsihi anid dunya Abdullah ibn Umar. Orang yang paling bisa menahan dari pemuda-pemuda Quraisy untuk dirinya terhadap dunia, aku tidak melihat kecuali Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Ini pujian daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Al-Hafidh Adz-Dzahabi dalam kitabnya At-Tadhkirah, satu ayat dalam Al-Quran, wahila bainahum wa baina ma yashtahun fa'araftu anna ahlan nar la yashtahuna syai'an syahwatuhumul ma' wa qad qala Allahu azza wa jalla afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Karena Ibnu Umar teringat dengan permintaan penduduk neraka kepada penduduk surga dan mengatakan, berilah kepada kami setetes air
atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Dan ini permintaan terakhir penduduk neraka di dalam neraka. Karena permintaan mereka, pertama mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikeluarkan dari neraka. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru tidak mengajak bicara penduduk neraka. Allah katakan wala yukallimun, jangan kau bicara denganku. Sampai-sampai Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma mengatakan Allah tidak bicara dengan penduduk neraka itu 2 kali umur dunia. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau bicara kepada penduduk neraka, maka penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik, khazanatun nar, penjaga neraka, agar Allah mewafatkan mereka saja, matikan saja mereka. Mereka minta kepada Malik, sudah wafatkan kami saja di sini. Karena mereka sudah tidak tahan dengan azab Allah. Tapi malaikat Malik mengatakan, innakum makithun, kalian tidak akan mati dan kalian akan tetap hidup di neraka. Kemudian permintaan yang ketiga, ketika mereka tidak bisa meminta kepada malaikat Malik agar Allah mewafatkan mereka, maka mereka pun meminta kepada para penjaga neraka agar yukhaffif alainal adzab, Allah meringankan azab kepada kami. Tapi para penjaga neraka pun mengatakan kalian tidak akan diringankan dan kalian akan selamanya disiksa. Ketika kemudian mereka tidak sanggup meminta kepada para penjaga neraka yang lainnya, barulah mereka melirik kepada penduduk surga dan mengatakan, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, berikan kepada kami setetes air atau makanan yang Allah rizkikan kepada kalian. Tapi penduduk surga pun menolak dan mengatakan, innallaha harramahu ma'alal kafirin, Allah haramkan keduanya, maksudnya minuman dan makanan, kepada orang-orang kafir. Maka gagallah 4 permintaan penduduk neraka ini. Lah Ibnu Umar ketika membacakan ayat ini, an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah, dia menangis. Dan sejak itulah dia hilang kecintaannya kepada dunia dan tumbuh kerinduannya kepada akhirat. Dan itu bentuk bagaimana Ibnu Umar paham dengan nasihat Nabi SAW, hendaklah dia menjadikan dunia sebagai tempat safar atau orang asing. Makanya kalau kita lihat biografi Ibnu Umar itu, Ibnu Umar ini beliau tidak pernah makan kecuali ada orang yatim ataupun orang miskin yang menemani dirinya. Kalau tidak ada anak yatim, tidak ada orang miskin, dia tidak akan makan. Jadi makannya itu bersama orang fakir dan orang miskin. Kalau tidak ada orang fakir miskin, dia akan makan dia. Dan itu menunjukkan apa? Zuhudnya beliau. Dari sini kita paham kalau sedikit menggali biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar sangat memahami nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita kupas sedikit isi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan nasihat kepada Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah wahai Ibnu Umar, engkau ini seperti orang asing ataupun orang yang lewat di sebuah tempat kemudian singgah dan berlalu dari situ, alias musafir. Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam pernah menasihati tentang masalah dunia. Apa kata Isa bin Maryam? Isa bin Maryam mengatakan, u'buruha wa la ta'muruha. U'buruha wa la ta'muruha. Dunia ini hendaklah kalian lewati dan jangan kalian makmurkan di dalamnya. Kata Isa bin Maryam, dunia ini cukup dilewati, tidak perlu dimakmurkan di dalamnya. Karena kita hanya lewat saja. Buat apa dimakmurkan? Waktu, tenaga, biaya kita habiskan di dunia sehingga ketika datang kematian semua ditinggalkan. Makanya kata Isa, lewati, jangan dimakmurkan. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, muhibbud dunya la yanfaku min thalathin. Pecinta dunia ini tidak lepas dari 3 perkara. Orang kalau cinta dunia pasti tidak lepas dari 3 perkara, kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Hammun lazimun wa ta'abun daimun wa khasratun la yanqadi. Yang pertama, kegelisahan yang terus-menerus. Yang kedua, kecapean dan keletihan yang tidak berujung, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Yang pertama, kesedihan dan kegelisahan yang terus-menerus. Yang kedua, kecapean dan keletihan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, penyesalan yang tidak pernah berhenti. Inilah dunia. Coba kita perhatikan. Sebagian ulama hadis mengatakan dunia ini seperti kailulah. Tahu kailulah? Tidur siang. Jadi seolah-olah Rasul ingin mengatakan kita ini lagi safar, capek. Ada pohon di situ. Kemudian kita duduk di situ hanya kailulah, tidur sesaat, tidur siang. Kemudian setelah bangun, kemudian kita pergi lagi.
Itulah dunia, seperti singgah di bawah pohon, hanya sekedar tidur kemudian pergi. Pendeknya kehidupan dunia. Dan memang pendek kan. Ada faedah tentang pentingnya zuhud dan pentingnya seseorang itu untuk tidak memperpanjang angan-angan. Kenapa demikian? Malik ibn Dinar, seorang ulama salaf, mengatakan, arba'un minasyaqq, ada 4 perkara termasuk kecelakaan manusia. Kalau ibu masuk dalam 4 perkara ini celaka. Kata Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, qaswatul qalbi. Ibu kalau keras hati, ini bahaya. Ya, jangan keras hati. Yang kedua, jumudul aini. Ibu kalau susah menangis. Susah menangis, baca Quran susah menangis. Susah diingatkan akhirat juga susah menangis. Ya. Karena itu akibat dari keras hati kan. Kalau sudah keras hati pasti mata susah menangis. Ya. Tapi kalau lembut hatinya pasti mata akan mudah menangis. Kemudian yang ketiga, tulul amal. Panjang angan-angan. Yang berakibat kepada yang terakhir, wal hirsu ala dunya. Dari panjang angan-angan itulah akhirnya seseorang rakus terhadap dunia. Sudah tidak kenal mana halal mana haram, yang penting dapat dunia. Ini kata Malik ibn Dinar 4 perkara kalau ada pada hidup manusia celaka dia. Hatinya keras, mengakibatkan susah menangis. Otaknya panjang angan-angan dunia, berakibat dia pun rakus terhadap dunia tanpa menyaring apakah dunia yang diambilnya halal ataukah haram. Makanya kata ulama, kalau ingin sembuh dari tulul amal, panjang angan-angan, lakukan 2 perkara. Kalau orang ingin sembuh supaya tidak terlampau panjang angan-angannya, lakukan 2 perkara. Yang pertama, ingat bahwa annaka rahilun. Engkau ini akan pergi dari dunia. Ingat bahwa kita ini akan pergi dari dunia. Tidak mungkin kita selamanya di dunia. Dan itu kita saksikan di sekitar kita hari-hari. Ada yang meninggal kan? Ada yang bayi meninggal, kita saksikan. Ada yang anak remaja meninggal, kita saksikan. Ada yang sudah tua juga meninggal, kita saksikan. Bahkan sebagian ibu mungkin ada yang memandikannya, mengkafaninya, dan kita saksikan itu. Artinya dunia ini tidak mungkin lama. Kemudian yang kedua, alaika biziaratil maqabir. Sekali-kali bagi wanita itu boleh berziarah kubur, tetapi bagi laki-laki hukumnya sunnah. Sering ziarah kubur, tapi perempuan boleh ziarah kubur, tapi sekali-kali, jangan sering. Dan inilah 2 perkara. Ingat bahwa kita tidak akan kekal di dunia, dan ingat dengan ziarah kubur bahwa saudara kita juga sudah mendahului kita dari kematian. Para nabi meninggal, orang-orang soleh meninggal, bahkan manusia yang paling sombong, bejat sekalipun seperti Namrud, Fir'aun, Qarun dan yang lainnya juga meninggal. Maka 2 perkara ini bisa mengobati orang itu supaya tidak panjang angan-angan. Kenapa mengingat kematian? Karena orang yang panjang angan-angan itu karena sudah tidak ingat kematian. Makanya sering saya contohkan, Bu, ada orang sudah tua, usianya mungkin sudah 60, 70 tahun, sudah kaya dia sebenarnya. Perusahaannya banyak, rumahnya bagus, kendaraannya ada, rekeningnya gendut. Seandainya dia tidak kerja, duduk saja itu, sampai mati tidak akan habis tuh kekayaannya. Harusnya orang-orang yang sudah dekat dengan kematian itu kan fokus tuh ke masjid, baca Quran, zikir, dia tahu dia akan meninggal. Tapi kenyataannya orang yang justru ketika sudah tua ingat kematian itu lebih sedikit ketika dibandingkan dia masa muda. Karena makin sibuk dunianya, buat cabang sana, cabang sini, makin sombongnya nampak gitu kan. Nah ini kan karena tidak mengingat kematian tadi. Sudah tua tapi tidak ingat kematian, disiksa dengan dunianya. Lah sebab yang kedua, karena dia tidak pernah ziarah kubur. Coba kalau dia sering ziarah kubur, nampak gitu ya, bahwa tetangganya dikubur di sini, tetangga depan dikubur di situ, kawan sekolahnya dia dikubur di sini. Mungkin dia berpikir bahwa, oh kemarin saudara saya, kemarin kawan saya. Boleh jadi sekarang atau besok atau lusa mungkin saya. Lah makanya 2 perkara ini kata para ulama termasuk ilaj tulil amal. Obat dari panjangnya angan-angan. Nuh mengatakan dunia ini permisalan, ibu ini dibangunkan satu rumah, kemudian dibuatkan 2 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Kata Nuh, dunia ini seperti rumah. Engkau masuk dari situ, kau keluar dari situ. Ya, Nuh alaihi salatu wasallam mengatakan, dunia ini seperti rumah. Ibu punya rumah, ada 2 pintu, pintu depan dan pintu belakang. Seolah-olah ibu masuk dari pintu depan, kemudian keluar dari pintu belakang. Itulah dunia. Rumah ini tidak akan dibawanya, ditinggalkan begitu saja. Seolah-olah keluar masuk saja, masuk keluar saja. Hanya singgah sebentar, masuk rumah, duduk, kemudian keluar lagi. Lah itulah dunia, kata Nuh alaihi salatu wasallam. Dalam riwayat, dakhala min ahadihima wa jalasa hunayatan thumma kharaja min babil akhar. Engkau masuk ke dalam rumah, kemudian berduduk sejenak, hunayah itu sejenak duduk, kemudian keluar lagi. Makanya kenapa di dalam Al-Qur'an itu illa asyiyatan aw duhaha. Nanti di akhirat orang itu ditanya soal jam mereka hidup di dunia, mereka mengatakan seolah-olah di dunia ini hanya asyiyah aw duhaha. Hanya sesaat saja di waktu duha, kemudian pergi. Itulah dunia, kata Allah. Tapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di antara
kisah-kisah sahabat Nabi SAW dan juga para nabi. Nasihat terakhir dari hadis ini adalah perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di ujung riwayat, "Idza amsayta fala tantadiris sabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik." Ini nasihat Ibnu Umar kepada kita. Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi hari. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore hari. Maksudnya, kalau pagi ini kita bisa beramal, jangan nunggu nanti sore. Pagi ini ibu bisa punya uang ingin sedekah, sudah langsung sedekahkan. Pagi ini ibu bisa ingin baca Quran, ya sudah, jangan diprogram nanti sore kan ada waktu. Kalau pagi ini ingin silaturahim ke saudara yang sedang sakit, ya sudah, segerakan hari ini berangkat. Karena belum tentu sore bisa gitu. Betapa banyak orang yang mengagendakan sesuatu ternyata tidak jadi. Tapi berapa banyak orang-orang yang tiba-tiba ada program dijalankan langsung jadi pula dia kan. Rame-rame kita ke rumah si Anu, rame-rame datang. Tapi kalau kita sore aja lah, biar kita tenang, senang, waktunya ada. Ketika sore banyak pula alasan kawan-kawan kan. Oh, tidak bisa datang, tidak bisa hadir, tidak bisa ini, tidak bisa itu, karena ini, karena itu, macam-macam kan. Makanya kenapa kemudian di sini Ibnu Umar mengatakan kalau bisa beramal di waktu pagi, jangan pula nunggu di waktu sore, ataupun sebaliknya karena umur manusia tidak tahu. Dari sini Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Dan ini sudah saya jelaskan ke ibu-ibu. Apa itu? Illa hal tantadiruna illa faqran munsiya. Apakah ibu harus menunggu menjadi orang fakir yang melupakan ibadah? Nah, sekarang mumpung ya walaupun tidak miskin sekali, tetapi kan cukup hidupnya. Walaupun tidak kaya sekali, tetapi cukuplah. Masih bisa lah ibu datang ke majelis taklim, masih bisa sholat duha, masih bisa berinfak walaupun tak banyak gitu kan. Kalau memang bisa lakukan, jangan sampai datang kefakiran yang melupakan. Karena orang fakir itu, ada orang fakir itu, kalau diajak ibadah, pikirannya tidak akan nyambung. Kenapa? Ah, nggak bisa saya datang ke pengajian. Besok saya makan apa? Ini kerjaan banyak. Kalau saya tak kerja, keluarga makan apa? Akhirnya lupa ibadah tuh. Karena kefakiran yang melalaikan tadi. Ataupun yang kedua, ghinan mutghiyah. Ketika fakir berangan-angan, nanti kalau sudah kaya ingin haji, kalau sudah kaya ingin sedekah, kalau sudah kaya ingin betul-betul bantu, tapi sudah kaya melampaui batas dia. Nggak ada satupun yang dibantu, haji pun tidak, umrah pun tidak mau berangkat. Ya. Ataupun yang ketiga, maradan mufsidah. Jangan menunggu sakit yang mendudukkan ibu sehingga tidak bisa bergerak. Orang sakit itu bu, hanya angan-angan saja. Saya lihat ada orang disetruk ya kan, ditaruh di kursi roda itu. Dia ngomong pun tak bisa, udah menyon gitu ya mulutnya. Kakinya pun tidak bisa digerakkan, tangannya. Kita memandang dia saja sedih, apalagi yang merasakan. Kita melihat dia saja sedih itu. Kita sudah terpikir kalau seandainya saya yang ada di situ. Coba berpikir bu, kalau seandainya ibu melihat ada orang terduduk lagi setruk, kemudian ibu berpikir, bagaimana kalau saya yang di situ? Tentu kan pikirannya aneh-aneh tuh kita ini, sudah ketakutan. Makanya kasihan gitu melihat orang-orang seperti, apakah nunggu seperti itu gitu ya, nunggu sakit yang tidak bisa seseorang itu bergerak untuk ibadah. Atau yang keempat, haraman mufannida, ataupun mungkin diberikan pikun. Sudah sholat dibilang belum sholat, belum sholat dibilang sudah sholat, puasa dibilang tidak puasa, sedang puasa dibilang puasa, macam-macam orang pikun itu. Ataupun yang terakhir, yang kelima, mautan mujahiza, ataupun kematian yang mendadak. Dan yang banyak. Atau yang keenam, dajjal, fasyarrul ghaibin yuntadhar, ataupun apakah harus nunggu dajjal dan itu sebaik-baik perkara gaib yang ditunggu-tunggu. Atau yang terakhir, awis saatu adha wa amar, ataukah kiamat adalah sesuatu yang sangat berat dan menakutkan. Makanya Rasul mengatakan, ightanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi SAW, jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa 5 perkara sebelum 5 perkara itu? Kata Nabi SAW, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Pertama, jaga waktu mudamu sebelum datang masa tua. Sekarang ibu, kita lihat ibu punya anak remaja lah. Kalau yang sudah tua, yang anaknya sudah gadis atau anaknya sudah bujang, kita lihat kan mereka itu gesitnya luar biasa. Naik motor aja bisa ngebut-ngebutnya orang tuh. Anak muda itu kan bu, suruh ke pasar aja sebentar aja dia. Kan lagi gesit-gesitnya, dan ibu pernah merasakan itu. Jalan ke sana kemari tidak punya capek. Itu anak muda tuh. Kita sudah tua ini mau jalan 1 kilo ngos-ngosannya itu, kayak buru apa gitu ya. Tapi dulu masa muda jalan beberapa kilo tuh tidak terasa kayaknya. Padahal nggak minum tuh. Kalau kita ini jalan ke sana saja duduknya 100 kali tuh, duduk jalan gitu ya. Artinya kan ibu pernah merasakan muda tuh. Lihat orang muda itu masih kuat, tidak punya capek, tidak punya lelah, ke sana kemari gesit. Artinya kalau seandainya masa muda itu digunakan untuk ibadah apa saja anak muda itu bisa. Bisa semua dia. Mau ngaji jauh perjalanannya bisa, mau apa saja bisa. Tapi kalau sudah tua bu, angan-angan saja. Aduh pengen ngaji di sana, tapi jalan tak bisa.
Ya, nggak ada yang ngantar. Padahal dekat tuh masjid ke rumah dia itu nggak jauh. Pengen sholat duha 2 rakaat, berdiri, duduk pun tak bisa, baring akhirnya. Jadi apa nunggu seperti itu? Rasulullah mengatakan, lah waktu mudamu kemana? Sudah tua kok malah mikirnya aneh-aneh. Makanya Rasulullah katakan, sababuka qabla harami. Ingat masa muda sebelum datang tuamu. Ya. Kemudian yang kedua, sihhati qabla sakami. Sihhataka qabla sakamika. Ingat masa sehatmu. Lihat orang sehat itu, semua dimakan kan? Orang sehat cuma dimakan. Yang kata dokter nggak boleh pun tetap aja dihantam dia, karena merasa sehat dia. Nggak boleh loh makan ini, nanti kolesterol naik. Enggak lah, bismillah saja. Orang sehat nggak peduli. Tapi kalau sudah sakit, baru terasa nih. Dikasih makanan enak depan dia, jangan. Nggak boleh dekat-dekat ini. Nggak boleh kata dokter nih. Ini kalau saya mati 3 hari mati nih katanya. Ini kalau saya makan ini habislah saya. Macam-macam kan orang. Kalau orang sudah sakit ini baru terpikir tuh. Nyesel saya makan ini. Coba saya nggak makan ini, saya begini nggak begini gitu. Artinya ketika di waktu sehat itu urusan makan saja seseorang itu berpikir. Makanya saya katakan, orang kalau usia 40 tahun ke bawah, itu kalau makan pakai mulut, Bu. Ya. Makan pakai mulut, semua masuk. Sate mau 100 tusuk, gulai mau 100 baskom, semua masuk. Ya. Tapi kalau 40 tahun, 50 tahun ke atas itu makan pakai otak, Bu. Ya kan? Dia nggak pakai mulut, pakai otaknya. Cocok nggak nih? Masuk nggak nih? Gula nggak nih? Kolesterol nggak nih? Naik nggak darah nih? Nah kan otaknya berpikir dia. Memang nggak haram, itu menjaga kesehatan. Tapi dari situ saja nikmat Allah sudah dicabut sebenarnya. Ya kan? Sudah 40 tahun ke atas sudah otaknya berpikir dia, enggak semua bisa dimakan. Enggak semua bisa diminum, enggak semua orang itu bisa lelah letih seperti di masa ketika dia sehat. Makanya di sini Rasul mengatakan wasihataka qabla sakami. Kemudian yang ketiga, wa ghinaka qabla faqri. Dan masa kayamu sebelum datang kefakiranmu. Berapa banyak orang fakir menghayal. Dulu saya pernah kaya, kenapa saya nggak begini? Kenapa saya nggak begitu? Sekarang sudah miskin kok angan-angan. Kadang-kadang ada orang yang datang ke saya. Berapa orang udah nggak kesebut lah, Ustaz. Coba saya kenal dengan Ustaz dulu katanya. Waktu saya punya tambang, saya masih punya perusahaan, saya masih di atas. Mungkin pondok Ustaz sebentar aja, sekejap mata jadi katanya. Kok kenal dengan saya waktu miskin pula katanya. Subhanallah. Ada orang seperti itu datang ke saya itu. Ya mudah-mudahan Allah berikan kekayaan kepada antum. Insyaallah mudah-mudahan kaya betul. Takutnya sudah kaya balik lagi ke awal kan gitu ya. Dan miskin datang lagi 2 kalinya, itu sama aja namanya. Jadi di sini Rasul mengatakan wa ghinaka qabla faqri wa faraghaka qabla syaghli. Dan masa luangmu sebelum datang sibukmu. Ini juga sering terjadi. Udah sibuk baru terfikir kenapa banyak waktu tidak belajar. Makanya kenapa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan ta'allamul ilma, belajarlah ilmu sebelum datang masa tuamu. Kata Imam Ahmad, belajarlah ilmu sebelum datang masa tua. Karena orang sudah tua, belajar itu ya hanya jiping saja, ngaji kuping aja kan, Bu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nanti lama nih 1 jam ngaji nih, ditanya sama suami, tadi Abu Merah ngomong apa? Entah, ada apa-apa. Tengoklah di catatan katanya. Tengok di catatannya dulu. Tunggu. Nah ini itu poin banyak kelewat juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa wa faraghaka qabla syaghli. Karena kenapa dulu di masa muda mungkin ibu ini bisa ngapal? Karena kesibukannya belum banyak kan, Bu. Sekarang sudah tua kan banyak yang ngurus cucu, yang ngurus anak, yang ngurus ini, banyak yang diurus sehingga terpecahlah akal itu, hafalan terpecah, jadi susah untuk nyimpan karena simpanan yang lain dulu harus lebih banyak porsinya. Jadi ingat duitnya lebih besar dibandingkan ingat hafalannya, makanya agak sulit gitu. Kemudian wahayatika qabla mautik, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Karena kalau orang sudah datang ajalnya, apa kata Allah? Allah mengatakan fa idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seorang tidak mungkin ke depan, tidak mungkin ke belakang. Dan dia pun mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas shalihin. Kalau Allah kembalikan aku ke dunia, tentu aku akan bersedekah dan tentu aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Tapi kan mustahil. Itu hanya penyesalan yang tidak ada guna. Wallahu a'lam.